Episode 59. Suamiku seorang. Kenapa Lupita tidak berada di dalam ruangan? Harlan menoleh pada arloji di tangannya. Sudah hampir jam 10, tapi Lupita belum juga datang. Tuts. Will, cepatlah ke ruanganku. Baik tuan. Jeglek. Ada apa tuan? Coba kau cek, di ruangan desain, kenapa Lupi tidak ada di ruangannya? Akan saya cek. Wih, jam berapa meeting dengan kepala proyek dan arsitek dilaksanakan? Mereka sudah siap tuan, tinggal tunggu kesiapan tuan. Oke, kita meeting sekarang. Saya tidak jadi ke ruangan Nona. Pergilah cari istriku, hanya untuk memastikan. William keluar dari ruangan Harlan, menuju ruangan Lupita yang berada di lantai dasar. Di dalam benaknya ia bingung pertanyaan apa buat Lupita kalau sudah berada di sana, pasti Lupi pun bingung untuk apa ia mencarinya. Akhirnya William menelpon kepala desain untuk bertanya tentang Lupita. Pagi asisten William, ada yang perlu saya bantu. Saya hanya ingin bertanya, apa hari ini Nona Lupita masuk? Oh Nona Lupita. Apa tuan ada perlu dengannya? Tidak, saya hanya bertanya saja. Kebetulan Nona Lupita sedang tidak masuk hari ini, ia sudah izin. Oke kalau begitu terima kasih. Sama-sama tuan. Harlan berjalan kembali ke ruangan Presdir. Tuan Harlan mengangkat wajahnya dan menjeda membaca berkas di depannya. Bagaimana? Maaf tuan, Nona Lupita tidak masuk hari ini. Tidak masuk kerja. Kedua alis Harlan menaut, ada apa dengan Lupita? Apa ia benar-benar marah padaku, karena aku tidak pulang dan balas pesannya? Gumamnya pelan, terlihat wajah Harlan yang sedang tidak baik, kini pikirannya sudah bercabang. Will, lakukan meeting sekarang. Kalau gitu, saya hubungi Pak Chandra kepala arsitek dan Pak Gumai kepala proyek. Untuk datang ke ruangan meeting. Harlan mengangguk, mengambil ponsel dan mulai menghubungi Lupita lagi, tapi tetap tidak aktif. Harlan terlihat kesal dan frustasi, dadanya naik turun, ingin sekali hatinya pergi dan berlari ke rumah Lupita. Terdengar suara ketukan di depan pintu. Masuk, ucap William. Maaf tuan, saya ingin mengantarkan peninjauan laporan keuangan dari kepala keuangan. Kemarilah. Perintah Harlan. Alexa berjalan mendekat dan menaruh file laporan di atas meja kerja Harlan penuh hati-hati, sebab ia melihat wajah bosnya yang sedang tidak baik, memerah menahan kesal. Akan aku cek nanti, ucapnya dingin. Baik, saya permisi tuan. Alexa berjalan cepat keluar ruangan dengan langkah cepat, karena takut kena omel lagi. Saya sudah menghubungi mereka, sekarang sudah berada di ruangan meeting. Ayo Wi, kita ke sana. Harlan dan William berjalan ke ruangan meeting. William membuka pintu kaca, sapaan hangat saat Presdir masuk ke dalam ruangan. Selamat siang Tuan Presdir. Ucap mereka serempak membungkuk memberi hormat. Di dalam ruangan sudah hadir kepala arsitek untuk membuat gambar desain perkantoran dan swalayan untuk dikembangkan di berbagai daerah. Kepala proyek sebagai pembangunan. Ada 6 orang yang hadir. Mereka semua sudah duduk kembali. Kepala arsitek memberikan lembaran kertas gambar yang sudah selesai ia desain. Membuat perkantoran dan swalayan yang diperintahkan Harlan. Kepala desain mulai menerangkan struktur bangunan yang terbuat dari bahan dasar beton dan batu kali. Harlan yang tidak bisa fokus tiba-tiba melempar gambar-gambar desain itu. Berapa gaji kau dibayar di perusahaan Vandeles sebagai kepala arsitek? Hah? Semua terdiam dan pandangan matanya beralih pada Harian yang tiba-tiba emosi dengan rahang mengeras. Apa ada masalah dengan desain yang saya buat tuan? Tanya Pak Chandra tegang. Kau itu kepala arsitektur dan memiliki banyak anak buah, tapi menurutku satupun desainmu tidak ada yang sesuai dengan keinginanku, juga untuk pemasaran. Bentak Harlan, mendengus kesel. Maafkan saya tuan, bila tidak sesuai dengan Tuan Presdir dan tidak layak untuk dipasarkan, saya dan tim akan perbaiki lagi. William yang tak menyangka dengan sikap Harlan, tidak seperti biasanya ia dibuat bingung,
semua disemprot hanya gara-gara hal pribadinya dengan Lupita. Dada Harlan turun naik seakan ingin meledak dan memaki siapa saja yang berada di dekatnya. "Tuan, silakan minum air ini dulu." William sengaja memberikan air minum dingin untuk menenangkan hati Harlan. Dengan penuh hati-hati ia menyodorkan di depannya. Untuk meredakan emosinya sendiri, Harlan mengambil gelas itu dan meminum habis. Presdir yang sedang emosi itu bangkit dari duduknya dan sebelum pergi Harlan berkata, "Jangan pernah kau perlihatkan desain itu padaku, sebelum semuanya kau perbaiki." Dengan kaki panjang Harlan pergi melangkah meninggalkan ruangan meeting. Untuk sementara meeting ditunda, sampai ada keputusan dari Tuan Georgi. "Silakan sekarang kalian bubar," ucap William sebagai sambutan penutup. Mereka semua hanya bisa menghela nafas panjang dan kecewa dengan sikap presdirnya, yang belum selesai Pak Chandra menerangkan, tapi sudah dibantah bahkan dilemparkan semua kertas desain itu. William membuka pintu ruangan Harlan dan masuk ke dalam. Ia melihat Harlan sedang menerima telepon. "Kau bujuklah agar Mak mau makan dan minum obatnya." "Sudah Kak, tapi Bibi tidak mau makan dan kondisinya semakin melemah." "Di mana para dokter dan suster?" bentaknya. "Sudah dibujuk suster, tapi Bibi tetap tidak mau. Dokter yang menangani Bibi, tadi bilang Kakak harus menemuinya." Harlan mendesah kasar, "Baiklah, aku akan ke sana." Harlan mematikan ponselnya dan menoleh pada William yang sejak tadi berdiri. "Will, hari ini sudah tidak ada pekerjaan lagi, bukan?" "Sebenarnya masih ada Tuan, Pak Angkasa dijadwalkan akan berkunjung kemari." "Kalau begitu kau saja yang temui, aku harus ke rumah sakit, kondisi Mak makin parah, nggak mau makan dan minum obat." "Baik, Tuan." Harlan beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah pintu. "Tuan," panggil William. "Iya." Menoleh ke arah William. "Apa Tuan tidak apa-apa pergi sendiri? Sepertinya Tuan sedang banyak masalah, biar saya antarkan saja ke rumah sakit." "Tidak usah, kau urus saja perusahaan. Aku masih bisa mengatasinya sendiri. Sehabis menemui klien, datanglah ke rumah sakit, malamnya aku akan pulang ke rumah istriku." "Baik, Tuan." Harlan membuka pintu dan berjalan keluar. Sore itu Lupi belum bisa masak, karena ia baru saja mendingan setelah meminum obat demam. Ia membeli sayur dan lauk pauk matang yang bak keliling setiap sore. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, selesai menunaikan sholat maghrib, ia makan sendiri. Lupi benar-benar melupakan sosok Harlan, bahkan ponselnya ia biarkan lobet begitu saja. Di depan teras ada suara motor dan mengetuk pintu. Lupita tertegun dan mendengarkan tegas suara ketukan itu, karena nyaru dengan suara TV. "Apa Mas Harlan sudah pulang di jam segini?" Hati Lupi mulai tenang dan ia berjalan ke arah pintu. Jeglek. "Assalamualaikum, Lupi." "Kau?" Lupi terperanjat kaget. "Waalaikumsalam. Damar. Dari mana kau tahu tempat tinggalku?" tanyanya masih tercengang. "Apa aku tidak dipersilahkan masuk?" Lupita melebarkan pintunya. Iya silakan masuk, Dam." "Ini, maaf aku tidak bisa membawa apa-apa." Memberikan parsel buah ke tangan Lupita. "Terima kasih Dam. Kenapa meski repot-repot, aku juga sudah tidak apa-apa kok. Aku sangat khawatir, mendengar kau sakit, makanya pulang kerja aku mampir dulu kemari." "Sebentar, aku ambilkan minum dulu." Lupita ke dapur membuatkan teh manis hangat. "Ini diminum dulu, Dam." Menaruh cangkir di depan Damar. "Terima kasih, Lupi." Mengambil cangkir dan meja rumputnya karena masih panas. Episode 60. "Dari mana kau tahu alamatku Dam?" tanya Lupi kembali, karena belum sempat ia menjawab. "Tak." Menaruh cangkir teh ke tatakannya. "Maafkan aku Lupi, kau jangan marah ya. Waktu kau menolakku antar pulang, aku mengikuti mobil yang kau tumpangi." Imbu Damar tersenyum canggung. Lupita menghela nafas dalam, "Kupikir ada seseorang yang memberitahumu, jangan kasih alamat rumahku pada siapapun ya, Dam." "Loh, memangnya kenapa tidak boleh?"
Itu hanya privasiku saja, dari dulu aku memang tertutup. Damar masih asyik ngobrol dengan Lupita, membicarakan pekerjaan di kantor. Sebenarnya Lupi masih kurang sehat. Tiba-tiba tubuhnya dingin dan sedikit meriang. Ia mengambil sweater tebal agar angin tak tembus kulitnya. Ingin menyuruh Damar untuk cepat pulang, ia tidak enak hati, takut dibilang ngusir. Malam yang sama, Harlan sudah berada di ruangan Mak Isah, selesai memberikan makan walau tidak banyak yang dimakan Mak Isah, membuat Harlan lega. Ia juga mau minum obat setelah dibujuk dengannya. Mak, sekarang istirahat dan tidur. Supaya Mak cepat sembuh, Len tidak ingin Mak sakit. Tapi kamu tidak akan pergi kemana-mana kan Len? Tetap jaga Mak di sini kan? Harlan terdiam, lamunannya terus tertuju pada Lupita, hatinya masih gelisah sebelum bisa menemuinya. Len menyentuh tangan Harlan, kenapa diam? Mak, jangan banyak pikiran dulu ya, di sini ada Della dan William yang menemani, Mak. Jadi kau ingin pergi dan ninggalin Mak? Air mata itu menetes di wajah tuannya yang mulai keriput. Jangan pergi kemana-mana Len. Pinta Mak Isah penuh permohonan. Harlan menatap wajah tua itu dan mengangguk. Ya sudah Mak, istirahat saja dulu, Len tunggu di luar sebentar. Mak Isah bernafas lega. Harlan menyelimuti tubuh tua itu, mencium keningnya dan beranjak pergi dari ruangan Mak Isah. Willy, panggil Harlan, melihatnya sedang duduk di ruangan tunggu. Malam Tuan. Harlan duduk di samping William, hatinya sedang tidak tenang saat ini, rasa gelisah menyeruak dalam benaknya. Pandangan matanya condong ke depan. Tuan, apa yang sedang Anda pikirkan? Harlan menarik nafas dalam, dan dihembuskannya kasar. Malam ini aku ingin menemui istriku, tapi aku sudah berjanji pada Mak, untuk tidak pergi dan menunggunya. Andai Mak tidak sakit, aku pasti akan pergi walau ia melarangnya. Aku sangat dilema, dan ingin melihat keadaan istriku. Sudah 2 malam aku tidak menemuinya, apalagi ponsel Lupi tidak aktif. Tuan pergilah, tidak usah khawatirkan ibu asuh. Aku akan menunggunya. Tapi bagaimana kalau aku tidak ada di sini, dan Mak mencariku, pasti ia akan drop lagi. Tidak usah khawatir, aku yang akan menjelaskannya bila mencari Tuan, percaya padaku. Pergilah. Wajah Harlan berubah cerah, baiklah aku pergi, jaga Mak, besok pagi aku kembali. Tuan, apa ingin saya antar? Tidak perlu, aku naik taksi saja, jika kau antar, akan mencurigakan nanti. Harlan melangkahkan kaki menuju lobi. Mobil sudah berhenti di depan pintu gerbang. Ia masuk ke dalam mobil dengan cepat. 1 jam perjalanan, ia sudah sampai di depan gang Lupita. Harlan masih tidak menyadari kalau ia masih menggunakan pakaian kantor, setelan jas yang mahal, dan sepatu kulit yang mengkilap. Sementara di rumah Lupita, Damar mulai berpamitan. Ia melihat wajah Lupita yang terlihat pias dan lemas. Damar memutuskan untuk pulang, sebab sudah 2 jam lebih ia ngobrol dengan Lupi. Lupi, jaga dirimu baik-baik, sepertinya kau masih sakit, lebih baik besok jangan masuk kerja dulu. Bagaimana besok saja, bila sudah mendingan aku akan masuk kerja. Kalau masih sakit jangan dipaksa. Lupita mengangguk pelan. Ya sudah aku pulang, ya. Motor Damar meninggalkan rumah Lupita, tanpa mereka sadari sepasang mata yang sejak tadi sudah turun dari mobil, sedang mengamati dari sebuah pohon mangga tetangga Lupi. Kebetulan malam itu gang sepi, karena jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Lupita membereskan cangkir dan cemilan di atas piring, lalu membawanya ke dapur. Suhu badannya mulai terasa panas lagi. Setelah minum obat ia berniat ingin tidur. Sebuah ketukan pintu terdengar halus di depan teras. Siapa lagi yang malam-malam datang bertamu? Keluhannya dan berjalan lemah ke arah pintu. Jeglek. Mas. Lupi terperanjat kaget, melihat Harlan sudah berdiri di ambang pintu dengan sorot mata tajam. Lupi menatap Harlan dari atas sampai bawah, penampilannya sangat rapi. Kau,
Dari mana Mas dengan pakaian itu? Tanya Lupi gugup. Harlan mengendus kesal dan masuk melewati Lupi. Lupi hanya menatap heran dan bertanya-tanya dengan penampilan suaminya yang tak biasa, seperti bos besar pikirnya. Lupi menutup pintu dan berjalan ke arah meja makan. Melihat Harlan sudah duduk di kursi seraya melipat kedua tangannya, sorot matanya terlihat dingin dan intimidasi. Mas, apa mau aku buatkan kopi? Ucapnya pelan. Siapa laki-laki yang bertamu itu? Tanya Harlan mengabaikan tawaran Lupi. Dia? Lupita menelan salivanya, temanku satu kantor, tadi datang ingin memberikan tugas karena aku tadi tidak masuk kerja. Wajah Lupi tertunduk, ia grogi melihat tatapan liar Harlan yang tak biasa, seakan sedang berhadapan dengan seorang presidir. Layaknya seorang bos yang sedang memarahi bawahannya, Harlan terus memojokkan istrinya. Hebat. Jadi selama aku tidak pulang, kau sudah berani menerima tamu laki-laki. Bukan begitu. Mengangkat kepalanya dan menatap takut wajah amarah suaminya yang sudah memerah. Aku tidak masuk kerja karena ingin mengundang laki-laki ke rumah. Harlan memotong ucapan Lupi. Lupi tersentak kaget dengan tuduhan suaminya itu. Ia tidak berani meneruskan kata-katanya, hanya air mata yang mulai menetes dan isakan yang terdengar lirih, sebab Harlan telah menuduhnya. Apa maksud semua ini Lupi? Bahkan kau tidak mengaktifkan ponselmu. Apa kau sengaja? Agar kau bisa bebas tanpa ada aku, iya kan? Suara Harlan mulai meninggi. Cukup Mas. Tuduhanmu tidak beralasan, kau tidak bisa menuduh tanpa bukti. Kalau kau tidak percaya pada istrimu, kemana saja kau semalam? Tidak mengabariku, bahkan tidak membalas satupun pesan dariku, sekarang kau datang dengan tuduhan yang bukan-bukan. Aku tidak yakin kalau yang berdiri di hadapanku adalah suamiku, Mas Harlan. Pria lembut dan penuh kasih sayang, tapi yang berdiri di depanku, seorang pria egois dan arogan. Ucap Lupi kesal. Lupita sudah tidak bisa menahan kekesalannya atas tuduhan suaminya yang tak beralasan. Belum sempat ia menceritakan semuanya, Harlan sudah memotong ucapannya. Harlan tidak dapat menjawab pertanyaan Lupi. Ia pun merasa bersalah. Lupi yang terlihat semakin pucat dan lelah, berjalan masuk ke dalam kamar tanpa menghiraukan suaminya yang terpaku dalam diam. Bruk. Seketika Lupita jatuh sebelum sampai Ran, yang. Lupi. Pekik Harlan terperanjat kaget, ia menghampiri Lupita dan mengangkat tubuhnya ke atas Ran, yang. Suhu badan Lupi sangat pantas. Ya Tuhan. Apakah ia sakit? Terlihat wajah panik Harlan yang merasa bersalah. Lupi. Bangun. Menepuk-nepuk pelan pipi istrinya. Ia pingsan. Maafkan aku Lupi sudah salah paham padamu. Ujarnya dengan mata sendu dan perasaan gusar. Aku harus segera membawanya ke rumah sakit. Harlan mengambil ponsel dan memesan taksi online. Sepenuh menit kemudian, ponsel Harlan berdering. Taksi sudah menunggu di depan gang. Ia mengangkat tubuh Lupi ala bridal style. Setelah pintu dikunci, ia berjalan cepat ke arah gang. Supir taksi membukakan pintu untuk